Yang kamu anggap baik ternyata tidak senang dengan kebahagiaan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiakarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kali ini kita akan bahas general reading orang yang kamu anggap baik ternyata tidak senang dengan kebahagiaan kamu. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai akhir supaya tidak salah paham dengan satu kartu oracle yang ada di depan teman-teman semua. Nah, seperti apa yang terjadi? Kamu harus paham gitu loh. Posisi yang muncul saat ini, kamu tidak bisa mengharapkan apapun itu dari orang lain. Artinya apa? Kamu harus bisa untuk lebih berharap kepada diri kamu sendiri. Apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu harus bisa untuk lebih berharap kepada diri kamu sendiri. Tidak perlu kamu itu berharap kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu berharap kepada orang lain, itu pun juga nanti malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik dan juga akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi, di sini tolonglah apapun yang ada di dalam diri kamu, kamu tidak boleh terlalu berharap kepada orang lain. Kamu harus bisa untuk lebih berharap kepada diri kamu sendiri. Supaya apa? Nanti ke depannya kamu dalam keadaan yang baik. Karena kalau kamu, mohon maaf ya, masih terlalu berharap kepada orang lain, tentu ini juga akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak begitu bagus. Dan sepertinya orang yang kamu anggap baik, orang yang selalu bisa untuk menikmati momen dengan kamu, itu juga ternyata malah menjadi musuh dalam selimut gitu loh. Artinya apa? Justru malah orang ini yang tidak senang untuk melihat kebahagiaan kamu. Oke lah, memang terkadang yang menjadi permasalahan besar dari diri kamu adalah kamu itu selalu menilai orang itu dari luarnya, tidak langsung dari dalam. Sehingga apa? Inilah yang mengakibatkan kamu sering terjerumus kepada beberapa perkara, sering terjerumus kepada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya diupayakan pada posisi saat ini, diusahakan kamu juga jangan melihat orang itu hanya dari tampak luarnya saja, tapi kamu juga harus melihat dari dalam dia itu seperti apa. Supaya apa? Kamu tidak terjerumus dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Sehingga dalam situasi yang terjadi ke depannya, kamu tuh bisa aman-aman saja, bisa baik-baik saja dengan apa yang terjadi. Dan saya rasa kau pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu. Kenapa? Kamu terus mendapatkan keberhasilan. Kamu terus mengalami beberapa perubahan-perubahan yang positif. Sehingga apa? Dengan kau bisa untuk mengalami perubahan-perubahan yang positif, tentunya juga akan bisa memberikan satu fase yang baik dan juga akan memberikan satu fase yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Tapi di sini kamu juga harus ingat, kamu di sini juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Kenapa seperti itu? Karena bagi kamu yang beruntung melihat video ini saat ini, memang orang yang kamu anggap baik ini ternyata malah bisa menimbulkan potensi perkara dan juga menimbulkan potensi-potensi permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi. Sehingga ya apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, kamu di sini juga harus betul-betul bisa untuk lebih waspada. Karena dengan kewaspadaan yang kamu miliki, dengan kewaspadaan yang kamu punya, tentu ini juga akan bisa berpengaruh terkait dengan beberapa hal yang ada di dalam diri kamu. Dan upayakan juga, kamu di sini juga harus sadar diri, jangan menolak fakta yang ada, jangan alergi fakta. Kamu sebenarnya sudah tahu orang ini tidak suka dengan kebahagiaan kamu. Kamu sudah tahu orang ini juga bakal mencari perkara dengan kamu. Orang ini akan mencari permasalahan dengan kamu. Jadi ya kamu pun juga tidak bisa menolak gitu loh. Kamu harus bisa berpikir logis, harus bisa berpikir secara realistis gitu loh. Kalau emang orang ini bakal menjadi sumber-sumber masalah di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih waspada
dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan orang ini. Kalau kamu tidak bisa menjaga jarak, ya maka diupayakan kamu juga harus menjaga interaksi dengan orang ini. Jangan sampai kamu terlalu berinteraksi dengan orang ini secara intens ya. Kenapa? Ketika ada interaksi yang terlalu intens, ini pun juga nanti akan memicu terjadinya beberapa problematika yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi, saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi. Dan saya rasa kamu nggak perlu dendam kok. Kamu tidak perlu dendam kepada orang ini. Kenapa kamu tidak perlu dendam? Ya karena memang semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Semua masih berada dalam kondisi yang aman-aman saja. Jadi kamu sama sekali tidak boleh menaruh dendam kepada orang ini. Biarkan saja orang ini mau ngapain, orang ini mau seperti apa, ya sudah biarkan saja. Yang terpenting kau bisa untuk fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Dan memang terkadang yang membuat agak nyesek adalah kamu tahu fakta bahwa orang yang tidak suka melihat kebahagiaan kamu, melihat perkembangan yang ada di dalam diri kamu, itu masih memiliki ikatan saudara dengan kamu gitu loh. Nah, ketika kamu menyadari bahwa orang ini masih memiliki ikatan saudara dengan kamu, ya emang juga agak nyesek sih dengernya. Tapi ya terlepas dari apapun itu, kamu juga harus bisa untuk lebih paham, harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi supaya apa? Nanti ke depannya tidak memunculkan perkara dan juga tidak memunculkan beberapa permasalahan-permasalahan yang nanti malah merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya usahakan, ya ini adalah fakta yang harus kamu alami. Ya memang cukup menyedihkan. Tapi walaupun dengan situasi yang menyedihkan, tapi kamu juga harus bisa untuk menjadikan ini sebagai pembelajaran supaya apa? Kau bisa untuk lebih waspada, supaya kau bisa untuk lebih berhati-hati dan juga tidak terlalu sembrono dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada situasi saat ini. Jadi emang ini merupakan kehati-hatian yang ada dalam diri kamu, dan ketika memang orang ini tidak suka dengan kamu, jeleknya ini adalah dia akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi ya saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena memang posisinya adalah orang ini juga akan terus menimbulkan beberapa masalah, akan terus menimbulkan beberapa perkara-perkara yang terjadi. Sehingga posisinya adalah kamu juga harus membatasi diri dan juga jangan sampai terlalu berada dalam keadaan-keadaan yang berinteraksi secara langsung dengan orang-orang ini. Jadi ya memang saya rasa kamu juga harus bisa untuk yang membatasi diri. Karena apa? Kamu tidak bisa untuk mengendalikan mereka. Jadi kamu yang bisa untuk mengendalikan diri kamu sendiri. Jadi ya posisinya kurang lebih seperti ini. Jaya Jaya Wijayanti, Lepot Dene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu. Jangan jadikan ini sebagai ketakutan, tapi jadikan ini sebagai bentuk kehati-hatian supaya kamu lebih berhati-hati untuk melangkah ke depannya. Sampai jumpa, sehat dan sukses selalu bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini.